Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan. Tentunya Ibu yakin kalian sudah mempelajari ini di kelas sebelumnya. Hari ini kita akan lebih detail lagi mempelajarinya ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah sifat komutatif atau pertukaran, di mana A ditambah B hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Atau dalam perkalian A dikali B hasilnya akan sama dengan B dikali A. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana A ditambah B dalam kurung nih ditambah C hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Dalam perkaliannya A dikali dalam kurung B dikali C hasilnya akan sama dengan A dikali B dalam kurung terlebih dahulu dikali C. Sifat yang ketiga yang akan kita pelajari adalah sifat distributif atau penyebaran, di mana distributif penjumlahan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Untuk distributif pengurangan A dikali dalam kurung B dikurangin C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat komutatif. Kata kuncinya di sini yang harus kalian ingat, yang Ibu merahin ini ya. Hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Ingat-ingat ya, jadi hanya bisa berlaku sifat komutatif itu di penjumlahan dan perkalian. Kita langsung masuk ke contoh soal. Penjumlahan 12 ditambah 15 hasilnya akan sama dengan 15 ditambah 12, yaitu 27. 8 ditambah negatif 9 hasilnya akan sama dengan min 9 ditambah 8, yaitu hasilnya negatif 1 atau min 1. Min 15 ditambah min 35 sama dengan min 35 ditambah min 15, hasilnya sama dengan min atau negatif 50. Untuk perkalian juga sama. 12 ditambah 5 sama dengan hasilnya 5 dikali 12, yaitu sama-sama 60. Contoh yang kedua, 8 dikali negatif 9 hasilnya akan sama dengan negatif 9 dikali 8, yaitu negatif 72. Min 10 dikali min 15 sama dengan min 15 dikali min 10, hasilnya positif 150. Sekarang akan Ibu contohkan ini ya, yang tadi Ibu bilang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Akan Ibu buktikan di sini. 5 dikurangi 3 hasilnya tentu tidak akan sama dengan 3 dikurangi 5. 5 dikurangi 3 hasilnya tentu 2. Sedangkan 3 dikurangi 5 hasilnya min 2 atau negatif 2. Hasilnya tentu berbeda kan? Tidak sama, makanya tidak berlaku pada pengurangan. Sekarang kita masuk ke pembagian. Misalkan
10 dibagi 2, hasilnya tentu tidak akan sama dengan 2 dibagi 10. 10 dibagi 2 hasilnya tentu saja 5. 2 dibagi 10 hasilnya 0,2. Tentu 5 dan 0,2 berbeda ya nak. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu ya. Oke, sekarang seperti ini untuk lebih nyatanya lagi. Anak laki-laki ini berdiri tadi di posisi sebelah kiri, yang perempuan di sebelah kanan. Jarak mereka 15 meter. Kemudian mereka bertukar posisi. Yang anak perempuan jadi pindah ke sebelah kiri dan yang anak laki-laki pindah di sebelah kanan. Jaraknya tetap sama. Inilah yang tadi kita maksud dengan sifat komutatif, bertukar tempat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal asosiatif, penjumlahan dan perkalian. Oke, untuk yang penjumlahan, 12 ditambah dalam kurung 8 ditambah 7 sama dengan 12 ditambah 8 di dalam kurung ditambah 7. Jadi dikelompokin dulu yang 12 tambah 8. 12 tambah 8, 20. Ditambah 7 sama dengan 27. Jadi intinya asosiatif itu untuk memudahkan angkanya yang ditambah duluan yang lebih mudah, gitu ya, yang dikerjakan duluan yang lebih mudah. Contoh yang kedua, 16 ditambah min 36 ditambah 14. Hasilnya akan sama dengan 16 ditambah min 36 ditambah 14 sama dengan min 20 ditambah 14 sama dengan min 6. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga, min 27 ditambah min 13 ditambah 19. Dikerjakan duluan yang di depannya. Min 27 ditambah min 13 ditambah 19 sama dengan min 40 atau negatif 40 ditambah 19 sama dengan min 21. Itu. Nah, perkaliannya 5 dikali 2 dikali 8 sama dengan, kerjakan yang depannya dulu, 5 kali 2 ditambah 8 sama dengan 5 kali 2 10 dikali 8 80. Hasilnya sama sih, sama-sama 80, cuman akan lebih mudah kalau yang kita kalikan 5 kali 2 dulu. Seperti itu ya. Sekarang ini min 6 dikalikan 4 dalam kurung dikali 5. Kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Min 6 dikali 4 dulu yang kita kali 5 biar lebih mudah. 4 kali 5 kan 20. Jadi min 6 dikali 20, hasilnya min 120. Seperti itu. Sekarang lagi nih, contoh yang ketiga, 25 dikali min 4 dalam kurung kali 13 akan lebih mudah kita kerjakan. Kita kelompokkan dulu yang 25 dikali min 4 dulu kita kerjakan, baru nanti hasil dikali 13. Seperti itu ya, hasilnya min 1300. Jadi fungsinya guna dari soal dikelompokkan secara asosiatif ini untuk memudahkan kita dalam menghitungnya. Karena misalkan contoh yang depan ini, kalau 2 dikali 8 kan 16 ya, 5 dikali 16 sama-sama hasilnya 80. Cuma lebih enak kita menghitungnya 10 dikali 8 daripada menghitung 5 dikali 16 gitu ya, meskipun sama-sama 80. Begitu juga dengan ini yang kedua. Akan lebih mudah kita menghitung min 6 dikali 20 daripada kita menghitung
min 24 dikali 5, meskipun hasilnya sama-sama min 120. Seperti itu ya. Jadi kita kelompokkan angka-angka yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu karena hasilnya akan sama. Sekarang kita bahas sifat distributif atau penyebaran. Sekarang kita bahas dulu untuk penjumlahan ya. 2 dikali 3 tambah 4 sama aja, kita sebarin jadi 2 dikali 3 dulu ditambah 2 kali 4. Seperti itu ya. Jadi hasilnya 6 tambah 8 14. Jadi ya Ibu coret dulu biar kalian mudah ya. Ini 2 dikali 3 kemudian ditambah sebentar. Kepencet. Nah, ini oke. 2 dikali 3 kemudian ditambah 2 dikali 4. Yang ini. Ini juga sama. 10 dikali 17 ya, yang ini. Kemudian yang ditambah 10 dikali 13. Yang ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga 25 dikali min 6 taruh di sini. Kemudian 25 dikali min 10 taruh di sebelah sini. Dijumlahkan, kemudian dijumlah. Seperti itu ya. Sekarang untuk yang pengurangan, distributif pengurangan. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama saja. Ini 2 dikali 5 ya, dikurangi 2 dikali 2. Ini hasilnya berapa, kemudian dikurangi. Ini juga sama. 10 dikali 17 ya, kemudian 10 dikali 13 yang ini, kemudian tinggal dikurangi. Kemudian ini Ibu salah tandanya nih Nak. Ini harusnya yang benar kita perbaiki di sebelahnya ya. 170 dikurangi 130. Gitu ya. Hasilnya sih betul, tapi Ibu salah ketik di sini ya. Ini harusnya min 130 ya. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang terakhir, 25 dikali min 6, kemudian 25 dikali min 10 dikurangi. Nah, ini udah kita pelajarin ya. Min ketemu min seperti ini berdempetan, tandanya berubah menjadi plus. Jadi di sini min 150 ditambah 250, hasilnya 100. Seperti itu ya. Oke. Sifat distributif hanya berlaku pada perkalian, tidak berlaku pada operasi pembagian, baik itu pembagian terhadap penjumlahan maupun pembagian terhadap pengurangan, karena akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Sama seperti tadi komutatif. Komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, karena hasilnya tidak sama jika dilakukan terhadap pembagian dan pengurangan. Seperti itu ya. Sekarang ini aturan pengerjaan hitung campuran bilangan cacah. Jadi jika ada operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi meskipun ada perkalian, ada pembagian, jadi meskipun harusnya perkalian duluan kan, atau pembagian duluan daripada penjumlahan dan pengurangan, tapi kalau penjumlahan dan pengurangannya itu ada dalam kurungnya, dia dikerjakan terlebih dahulu. Aturan yang kedua, jika terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali atau
dibagi. Aturan yang ketiga, jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari sebelah kiri. Jadi misalkan ada penjumlahan dan pengurangan nih, penjumlahan yang sebelah kiri, maka penjumlahan dulu yang dikerjakan. Atau pengurangannya di sebelah kiri, berarti pengurangannya dulu yang dikerjakan. Karena mereka setara, penjumlahan setara dengan pengurangan, perkalian juga setara dengan pembagian. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya kalian bisa langsung paham. Nah, 150 dikurangi 100 dibagi 2. Jangan 150 dikurangi 100 dulu ya, karena dia pembagian dulu yang dikerjakan. Kecuali tadi di sini ada tanda kurungnya nih. 150 dikurangi 100 itu ada tanda kurungnya, baru mereka dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini 100 dibagi 2 dulu 50, baru 150 dikurangi 50, hasilnya 100. Gitu ya. Contoh yang berikutnya. Nah, ini juga masih sama. Ini ada perkalian. Jadi perkalian dulu yang dikerjakan. 100 dikali min 20 min 200. 150 ditambah min 200 hasilnya min 50. Kemudian ini juga. Nah, ini ada pembagian kan, urut dari depan. Jadi pembagian dulu, hasilnya ini 90. Kemudian pembagian yang kedua kita kerjakan dulu, hasilnya 20. Kemudian pembagian yang ketiga, 3.500 dibagi 70 hasilnya 50. Kemudian selesai deh. Gitu ya. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau materinya belum paham, coba ditonton sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.